Hai, apa kabar semuanya saudara? Doa saya saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, penuh damai sejahtera dan iman kepada Kristus. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik dalam segmen Kerinduanku. Oh iya, jangan buru-buru dulu skip acara ini saudara. Jangan buru-buru dulu kejar bus atau pergi ke kantor. Nyalain mobil saudara, luangkan waktu beberapa menit ke depan agar karya Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang memberkati saya, yaitu semua karena anugerahnya. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya ada sebagaimana saya ada hari ini. Ya, sama-sama bilang sama saya, semua karena anugerahnya. Amin saudara, saya teringat beberapa waktu yang lalu ada seorang orang yang cukup tua bersaksi dalam sebuah kesaksian, dikatakan dulu saya orangnya hancur berantakan, dulu saya orangnya pemabuk, peminum, dulu saya orangnya bahkan beberapa kali keluar masuk penjara dan sebagainya. Ketika saya bertemu dengan Yesus, hidup saya diubahkan dan saya banyak melakukan perbuatan baik, banyak melakukan pelayanan untuk menebus kesalahan saya di masa lalu. Yang lucunya semua orang yang mendengar itu bertepuk tangan dan berkata, haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Dan ketika saya mendengar itu, Roh Kudus memberikan impresi di hati saya bahwa ada sesuatu yang salah sama kesaksiannya. Bukan berarti perbuatan baiknya salah, perbuatan baik dengan iman kepada Kristus selalu benar. Tetapi yang salah dikatakan pelayanannya, kebaikannya dilakukan untuk menebus kesalahannya, bahkan dilakukan agar dia bisa masuk ke surga. Ini yang salah. Karena Alkitab katakan dengan jelas dalam Galatia 3 ayat yang kedua dikatakan demikian. Hanya ini yang hendak kamu ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Apa maksud saya? Semua karena anugerahnya. Kalau kita melakukan perbuatan baik, kalau kita melayani bukan supaya kita diselamatkan. Kalau kita melakukan perbuatan baik bukan supaya kita bisa masuk ke surga. Perbedaan iman kekristenan dengan iman kepercayaan yang lain, bahwa iman kepercayaan yang lain melakukan perbuatan baik supaya bisa masuk ke surga. Tapi iman kekristenan adalah karena kita sudah pasti masuk surga karena iman kepada Kristus, maka kita wajib berbuat baik. Masih bingung ya? Saya ulang sekali lagi ya. Perbedaan iman kekristenan dengan iman kepercayaan yang lain. Kalau iman kepercayaan yang lain berbuat baik untuk masuk ke surga. Tapi iman kekristenan karena kita sudah diselamatkan, maka kita wajib berbuat baik. Artinya apa? Orang yang sudah diselamatkan pasti berbuat baik. Bukan dibalik, karena berbuat baik supaya diselamatkan. Artinya kita tidak perlu menambahkan perbuatan Yesus di kayu salib. Ketika dia mati di kayu salib, perbuatan baik kita tidak menambahinya. Ketika dia mati di kayu salib, pelayanan kita tidak menambahinya. Bahkan ketika kita memberitakan atau berbalik dari jalan kita yang jahat dan melakukan banyak perbuatan kasih, tidak akan mengurangi perbuatan Yesus di kayu salib. Artinya semua karena anugerahnya. Agar hari ini saudara tidak lagi merasa sombong. Agar hari ini saudara tidak lagi merasa mampu dengan kekuatan saudara. Agar hari ini saudara dan saya memahami bahwa perbuatan baik kita karena kita meresponi kasih Tuhan. Tahukah saudara bahwa keselamatan adalah hal yang mahal sekali. Bahkan saking mahalnya semua orang kaya di dunia kumpulin duit tidak dapat menebus keselamatan. Makanya Yesus memberikan secara cuma-cuma. Oleh karena itu pemahaman bahwa semua karena anugerahnya akan membuat kita bebas dari stres. Kantormu karena anugerahnya. Rumahmu karena anugerahnya. Mobilmu yang bagus itu karena anugerahnya. Motormu yang keren itu karena anugerahnya. Jabatan yang saudara miliki, suara bagus yang saudara miliki, yang baru shalom aja orang udah rebah katanya gitu. Bahkan semua perbuatan baikmu semua karena anugerahnya. Alkitab katakan janganlah kita bermegah diri di dalam diri kita. Tapi barang siapa mau bermegah, biarlah bermegah di dalam Kristus. Hari ini berangkat ke kantor dengan pemahaman Tuhan Yesus, terima kasih untuk kantor yang Tuhan beri. Naik ke mobil dengan bilang Tuhan Yesus, terima kasih untuk mobil yang Tuhan beri. Atau jabatan yang saudara punya bilang Tuhan Yesus, terima kasih untuk jabatan yang Tuhan Yesus telah beri. Semua karena anugerahnya, semua karena kebaikannya. Karena ketika kita memahami kebenaran ini, kita tidak akan menjadi sombong,
kita akan menjadi rendah hati dan kita makin mengandalkan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan Allah membenci orang yang tinggi hati, tapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Dengar baik semua karena anugerahnya. Doa saya agar sepanjang hari ini anugerahnya makin berlimpah dalam hidup saudara. Doa saya agar sepanjang hari ini kebaikannya mengejar kehidupan saudara. Dengar kabar baik ini semua karena anugerahnya. Jangan takut, di masa-masa susah ada anugerah yang berlimpah. Di masa-masa sulit ada anugerahnya yang mengalir. Bahkan di saat-saat kritis, di saat-saat mengerikan dalam kehidupan saudara, harapkan anugerahnya. Anugerahnya lebih dari hidup, kemurahannya lebih dari hidup. Jangan lupa bagikan kabar baik ini kepada setiap teman-teman saudara. Ambil HP saudara, bagikan sebanyak mungkin dan bilang sama mereka, ada anugerah baru dalam kehidupanmu melalui karya Yesus di kayu salib. Jangan lupa anugerah apa yang saudara dapat dari Tuhan, komen di bawah sini biar semua yang membacanya mereka boleh juga diberkati sama seperti saudara diberkati. Jangan lupa seperti biasa sama-sama ngomong sama saya, yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.